Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Freddy Soehartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam pelajaran Geografi materi kelas 12 semester 2. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau yang lebih dikenal dengan nama SIG, terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Analisis keruangan pada sistem informasi geografis. SIG merupakan sistem yang mengelola pengolahan data atau database yang berisi data dengan referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu manusia dalam membantu menjalankan hidupnya. Sistem informasi geografi dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksudkan adalah data spasial atau data yang terkait dengan keruangan. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan data atribut yang mana dikaji secara spasial. 4 subsistem fungsional dalam mengelola sistem informasi geografi. Antara lain, yang pertama, subsistem masukan data atau data input. Data input yang biasa digunakan dalam sistem informasi geografi itu berasal dari dua data. Yang pertama yaitu data terestris atau data yang didapat atau diambil langsung dari lapangan. Sedangkan data yang kedua yaitu data penginderaan jauh atau data indraja, yang biasanya data tersebut diambil dari hasil menginterpretasi citra yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kemudian subsistem yang kedua yaitu subsistem penyimpanan dan pengambilan data. Data di dalam SIG biasa disimpan di dalam komputer atau CPU. Tapi seiring dengan perkembangan zaman juga ada yang menyimpan di hard disk, kemudian flash disk, dan juga Google Drive, ya. Dan pengambilan data juga bisa diunduh melalui online maupun offline. Biasanya kalau online diambil dari langsung dari internet, ya. Sedangkan kalau offline diambil dari komputer. Kemudian subsistem yang ketiga yaitu subsistem manipulasi dan analisis data. Nah, dalam memanipulasi dan menganalisis data, biasanya yang dapat dilakukan dalam sistem informasi geografi bisa dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama dengan melakukan analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi yaitu suatu proses pengelompokan data keruangan atau spasial menjadi data keruangan yang berarti. Contohnya adalah mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau ketinggian. Yang kedua bisa menggunakan analisis overlay. Analisis overlay yaitu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau menumpang tindihkan dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya adalah menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Analisis yang ketiga bisa digunakan dengan cara analisis networking. Proses ini merupakan analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini sering sekali dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum, atau saluran pembuangan. Yang keempat ada analisis buffering. Analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering misalnya dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan zona ekonomi eksklusif suatu negara, mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut, atau untuk menentukan lokasi pasar. Analisis yang kelima yaitu analisis 3 dimensi.
Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keuangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi, menyerupai bentuk sebenarnya. Penerapannya bisa digunakan misalnya untuk menganalisis daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung api akan meletus. Kemampuan SIG dalam mengelola data spasial dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan. Kemudian subsistem yang keempat yaitu subsistem penyajian data atau data output. Data output ini bisa berupa data digital, yaitu data yang masih berupa data yang masih terdapat berupa file, dan juga ada data manual, berarti dia yang sudah di print atau ya yang sudah dicetak gitu. Jadi itulah 4 subsistem fungsional dalam mengelola SIG. Oke, kita lanjut. Analisis keruangan pada sistem informasi geografi terkait potensi wilayah. Kemampuan sistem informasi geografi dalam mengelola data spasial dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut. Selain untuk penggunaan tata guna lahan dalam pengembangan potensi wilayah, SIG dapat juga digunakan untuk mengetahui persebaran kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari penduduk suatu wilayah. Adapun contoh pemanfaatan SIG antara lain adalah sebagai berikut. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat SIG dapat dalam data kekayaan sumber daya alam dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi penanggulangan bencana alam. Kemudian pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Kemudian pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Sedangkan SIG untuk perencanaan pembangunan bisa juga digunakan sebagai contoh adalah pembangunan tempat sampah misalnya ya. Nah, contohnya kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter antara lain data di luar area pemukiman, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, berjarak 5 meter dari jalan raya. Nah, itu misalnya contoh untuk pembangunan tempat sampah. Kemudian SIG juga bisa digunakan untuk perencanaan tata ruang. Untuk bidang perencanaan tata ruang, SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah, misalnya untuk menganalisis dampak lingkungan, daerah serapan air, kondisi tata ruang kota, dan masih banyak lagi. Penataan ruang menggunakan SIG akan menghindarkan terjadinya banjir, kemacetan, infrastruktur, dan transportasi hingga pembangunan perumahan dan perkantoran, perencanaan kawasan industri, kawasan pemukiman, serta penataan sistem dan status pertanahan. SIG juga dapat dimanfaatkan untuk bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, pemanfaatan SIG dilakukan untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. Misalnya di daerah Gelombang, di mana saja ada tempat wisatanya. Nah, dengan menggunakan data SIG kita bisa memetakan daerah-daerah mana yang sudah terdapat tempat wisata. Misalnya Selat Malaka ada di Kartamulya, ya. Kemudian kalau di Lembak itu ada Danau Suji, ya. Jadi kita tahu kalau kita mau ke Gelombang, di mana saja lokasi tempat wisata yang ada di sekitarnya, ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, SIG juga dapat digunakan untuk perencanaan transportasi. Itu sudah kita bahas di materi sebelumnya.
Kemudian berikutnya SIK juga bisa untuk sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pemanfaatan SIK digunakan seperti untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya atau pengairannya, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, serta pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan perkantoran. Berikutnya SIK juga dapat dimanfaatkan untuk mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini sudah kita pelajari pada materi kelas 11 ya, materi kelas 11. Nah, ini pada materi berikut ini kita hanya akan membahas pemanfaatan SIK-nya dalam mitigasi bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk meminimalisasi korban maupun kerugian, terdapat penanggulangan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Serangkaian penanggulangan tersebut dikenal dengan siklus penanggulangan bencana. Penggunaan SIK dalam rentang manajemen risiko bencana dari pembuatan basis data, inventory, overlay SIK yang paling sederhana hingga tingkat lanjut, analisis risiko, analisis untung rugi, proses geologi, statistik spasial, matriks keputusan, analisis sensitivitas, proses geologi, korelasi, autokorelasi, dan banyak peralatan dan algoritma untuk pembuatan keputusan spasial yang banyak yang kompleks lainnya. Sekali lagi dapat dikenali bahwa area di mana resiko dengan potensi bahayanya, proses mitigasi dapat dimulai. SIK dapat digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangan bencana. Berikut penerapan standar bangunan yang sesuai untuk mengidentifikasi struktur untuk retrofitting, untuk menentukan besarnya jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan bangunan sipil, untuk mengidentifikasi sumber bencana, pelatihan dan kemampuan yang dimiliki secara spesifik terhadap bahaya yang dijumpai, dan untuk mengidentifikasi area yang terkena banjir serta relokasi korban ke tempat yang aman. Daerah yang paling rentan terhadap bencana menjadi prioritas utama dalam melakukan tindakan mitigasi. Ya, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.